Cara menggunakan microwave oven. Shalom guys, welcome back to my YouTube channel Cynthia SLY. Don't forget to subscribe, like, comment and share, and also turn on the notification. Check it out. Shalom guys, sebelumnya selamat tahun baru, Happy New Year 2021. Ini adalah agak grogi nih, tahun baru. Ini konten pertama di tahun baru ini, dan sebelum gue masuk ke kontennya, gue mau mengucapkan terima kasih buat para subscriber dan viewers di 2020 ya, sehingga akhirnya gue bisa sampai di 2021 dan subscribers gue terus bertambah. Terima kasih banyak. Semoga di 2021 ini semuanya lebih baik, jauh lebih baik dari 2020. Oke guys, kali ini gue mau memenuhi permintaan subscriber gue, salah satu blind ladies yang pernah minta untuk dibuatkan bagaimana sih tunanetra bisa menggunakan microwave atau peralatan-peralatan yang mungkin bisa dibilang canggih gitu ya. Sebenarnya microwave ini udah lama banget guys, yang gue tahu waktu pertama kali keluar berpuluh-puluh tahun yang lalu sih sebenarnya. Itu yang fungsi awalnya untuk memanaskan makanan, tetapi pada perkembangannya ada juga microwave yang berfungsi sebagai pemanggang atau oven. Nah, yang gue punya ini adalah microwave yang bisa memanaskan makanan, juga berfungsi sebagai oven. Sebelum gue review atau berbagi tips tentang cara gue menggunakan microwave ini, ada beberapa hal yang gue perhatikan, yang gue lakukan sebelum membeli microwave ini. Mungkin ini bisa dipraktekkan atau dilakukan oleh teman-teman tunanetra lain. Tapi kalau ada yang punya tips juga silakan berbagi di komentar nantinya. Ya, jadi sebelum gue beli ini, yang pertama kali gue harus ketahui adalah microwave oven ini touchscreen apa enggak gitu. Waktu itu kan ceritanya yang nyariin barang ini nih bokap gue. Bokap gue tuh kasih tahu gue di sini ada microwave yang terbaru, dia touchscreen. Gue langsung nggak mau kalau touchscreen. Tapi gue tanya dulu, ada satu tombol atau apa nggak gitu untuk jadi tanda? Nggak, tombolnya cuma untuk buka ini microwave-nya. Dan semuanya permukaannya, menunya itu touchscreen. Dan akhirnya gue bilang nggak mau, jangan yang touchscreen karena pasti nggak aksesibel buat tunanetra. Mungkin bisa jadi aksesibel kalau ditambahin label-label gitu, ditandain. Tapi customnya jauh lebih ribet gitu. Jadi gue tanya, ada nggak yang nggak touchscreen? Kemudian hal yang kedua yang gue tanyakan adalah wattnya ini tinggi nggak? Ternyata yang ini nggak. Ini mereknya Kris. Kemudian yang ketiga yang gue tanyakan adalah, tolong cari tahu pasti tentang penggunaannya, cara menggunakannya, karena jangan sampai udah sampai di rumah, udah di gue, dan gue sendiri nggak bisa makainya, bokap gue nggak bisa nunjukinnya gitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke microwave itu sendiri. Jadi yang ini mungkin ada microwave lain, merek lain dari teman-teman tunanetra yang lebih aksesibel, silahkan di-share, karena biasanya tunanetra tuh punya cara masing-masing untuk beradaptasi dengan peralatan rumah tangga atau peralatan pribadi yang dia punyai. Nah, ini pintu microwave-nya seperti ini, ditarik, ada handle-nya, ditarik. Kalau dalam kondisi nyala ini terlihat, orang awas bisa melihat ke dalam teksturnya sudah seperti apa gitu. Ya, sebelum nanti teman-teman mau memanaskan atau memanggang di dalam microwave oven ini, teman-teman harus benar-benar tahu sifat atau tekstur dari bahan yang akan kita masukkan ke sini. Juga teman-teman harus pastikan bahwa wadah yang teman-teman gunakan itu boleh dimasukin ke dalam microwave. Karena kalau misalnya piring yang terbuat dari beling terus dia nggak boleh buat microwave, itu bisa pecah. Nah, kita buka, dalamnya ada kayak piringan, bisa diputar begini. Ini tetap kalau habis dipakai langsung dibersihkan semuanya ya guys, pinggir-pinggirnya. Nah, seperti itu. Nanti
di atas piringan ini tetap kita harus taruh wadah makanan kita gitu. Biasanya kalau terlalu panas itu akan bunyi tek 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 gitu, kayak mau pecah gitu. Dan jangan pernah masukkan benda cair dalam microwave ini. Misalnya lagi males nih mau apa sih, masak air, masukin di sini, jangan. Itu jangan pernah. Kemudian ini di luarnya ada dua tuas seperti untuk kompor gas. Ini yang di bawah, ini sebelah kanan ya, sebelah handle pintu microwave-nya. Nih yang bawah, kondisi kalau kita perhatikan yang di atas ini kayak ada belahannya, yang di bawahnya ini enggak. Nah, kalau ini posisinya vertikal menghadap ke atas. Kalau kita putar ke kiri, enggak, ini udah paling mentok nih. Ini di nol ini paling bawah, ini adalah timer. Kalau kita putar ke kanan nanti ada itu nyala ya guys. Bentar. Kalau kita putar ke kanan nanti ada menitnya. Kalau aku biasanya nggak patokan menit, tapi patokan ke kemiringan tuas ini menitnya. Ini benda ini udah gue pakai selama kurang lebih 2 tahun, jadi itu pun harus adaptasi dulu awalnya. Kemudian kita masuk ke tuas yang di atasnya. Ini posisinya lagi kayak ngadepin ke atas lagi kayak tadi. Di bagian atasnya ini kayak ada belahannya. Kalau diraba teksturnya kayak beda ya. Nih ada kayak belahannya. Kalau yang di bawah ini nggak ada nih. Kalau ini putar ngadepnya ke atas kan, sejajar kayak dari kiri ke kanan. Itu paling bawah adalah low. Kemudian kedua itu defrost. Ini untuk makanan-makanan yang frozen atau beku. Kemudian medium low. Ke kanan lagi cetek itu medium. Ke kanan lagi medium high. Paling kanan posisinya vertikal, jadi lurus dari kiri ke kanan, itu high. Nah sekarang kita harus tahu tekstur bahan makanan yang kita akan masukkan di dalam. Kita harus tahu. Misalnya untuk roti tawar itu pasti beda teksturnya sama kalau kita mau memanaskan daging rendang misalnya. Rendang juga nanti beda teksturnya kalau kita mau memanaskan ayam goreng misalnya, seperti itu. Gue belum pernah bikin manggang kue sih di sini, tapi gue udah pernah manggang ayam. Nah, kalau orang awas kan dia bisa lihat tuh ayam sebelum dipanggang teksturnya seperti apa, warna ayamnya seperti apa. Tapi kalau kita kan nggak bisa. Jadi memang kadang-kadang kita harus belum timernya tuh kita matiin, kita kekiriin, kita matiin dulu, kita cek dulu, kita harus raba dulu. Ini udah bener nggak teksturnya seperti ini udah matang apa enggak. Kalau orang awas kan langsung kelihatan tuh dari sini karena dia transparan. Jadinya bukan transparan, ada lampunya jadi kelihatan gitu teman-teman. Nah sekarang gue mau manggang roti. Kita coba ya dari paling rendah sampai high akan jadi seperti apa roti tawar nih. Masukin, taruh di sini. Gue nyalain sebentar aja ya. Oke, putar ke kanan. Sebentar aja. Jadi memang benar-benar kita harus menyesuaikan guys. Kita harus tahu tekstur makanannya di dalam itu seperti apa. Kita harus tahu bedanya sebelum dimasukin ke oven ini. Kalau misalnya mau dipanggang tuh teksturnya gimana dan perubahannya seperti apa. Kalau udah dalam temperatur tertentu sih biasanya keluar baunya. Oke ya, gue coba matiin, cuma sekedar aja. Kita buka. Nih teksturnya tuh tetap, tapi cuma lebih hangat. Oke. Kemudian ini kalau defrost.
Nah, kalau kita baru keluarin dari freezer makanan beku, biasanya itu kombinasi guys. Pertama kita pakai yang defrost dulu, setelah berapa menit kita pindah ke medium low atau medium setelah dia sudah nggak beku lagi. Udah ya, sama guys, dia lebih hangat. Sekarang kita masuk ke medium low. Jadi kalau hanya microwave aja itu dia nggak bisa buat manggang, dan untuk proses pemanasannya agak lama sih kalau microwave, yang pernah gue coba ya. Nggak tahu ya kalau yang lain. Kalau nanti misalnya teman-teman tunanetra lain ada yang punya alat seperti ini yang jauh lebih aksesibel, silakan di-share di komentar ya. Kita cek ya guys. Ini agak lebih lembut teksturnya. Sekarang gimana kalau di medium? Nah, kali medium ini biasanya baunya udah mulai keluar nih guys. Ini udah mulai kecium bau batu tawarnya. Nah, ini udah beberapa bagian udah jadi lebih keras. Oke, kita ke medium high. Ini cuman sebentar ya guys. Gue nggak pakai biasanya kadang-kadang 5 menit, 10 menit. Itu kalau bakar roti itu udah keras banget. Oke, dia udah banyak yang agak mengeras. Oke, seperti itu guys, kurang lebih jadinya. Semoga ini bermanfaat. Jadi bukan berarti tunanetra nggak bisa menggunakan peralatan elektronik seperti ini. Tetap bisa, tapi memang kita butuh adaptasi dan kita harus benar-benar cari tahu ketika kita mau menggunakan sebuah alat atau sebuah perangkat itu, kita tetap harus cari tahu fungsinya, gimana cara pemakaiannya, seperti itu. Karena mungkin cara kita dan cara mereka yang non tunanetra itu banyak sesuatu yang berbeda. Seperti yang tadi gue bilang, kalau tunanetra kita harus tahu teksturnya, kita harus tahu bedain teksturnya. Kalau orang awas tinggal dilihat aja warnanya udah kuning misalnya, atau udah kuning kecoklatan, atau warnanya udah nggak pucat, mereka bisa lihat seperti itu. Tapi kalau kita enggak, kita harus punya cara lain untuk mengenali tekstur nanti kalau udah mateng atau udah panas gitu. Oke, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. See you on next content. Bye bye.